omongan orang lu pernah pacaran sama Susana tuh bohong. Bohong. Ya. Kalau sekarang kan di-viral-viral. Cinlok enggak lah ya. Enggak ada. Dikit-dikit. Yang ada kita makan melati. Jadi kalau dream come true, bini gue tuh memang ngefans banget sama lo apa lu yang ngefans sama dia? Dia ngefans sama gue. Serius lo? Dia diva lo, jangan lagu. Kok jadi lo ngebelain dia? Iya dong. Sandi Anda Rusman hadir lagi, ada di sini di XVG ngobrol asik. Yang udah asik kita bikin lebih asik, yang nggak asik ya asikin aja. Dan hari ini di episode ini saya bakal ngobrol sama orang yang di tahun 90-an itu jadi idola semua perempuan di Jakarta. Sampai akhirnya dia digaet, disegel sama seorang diva Indonesia. Ada Jeffrey Waworuntu. Thank you Sen, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Dan sekarang lebih banyak dipanggilnya Papa Jeff. Papa Jeff. Nggak tahu karena udah tua kali ya. Iya. Pasti lo pernah ada di masa lo dipanggilnya Dek Jeff, nama doang Jeff, Kak Jeff, Om Jeff. Sayang juga. Sayang beda. Dan akhirnya Papa Jeff. Yeah. Nanti akan ada P-nya jadi Opa Jeff. Oh. Masih lama kayaknya? Enggak ya? Enggak lah. Bentar lagi. Jeff, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang ini Jeffrey Waworuntu itu lebih banyak bergerak di manajemen. Ya, betul. Ya, manajemen as a manager dari istri. Iya. Ya, Ruth Sahanaya. Kemudian jadi IO. Betul. Ya, terus apa lagi ya kalau ya sementara sih ruang lingkupnya itu banyak event organizer juga. Konseptor. Betul, konseptor. Nah, kalau Mama Ute sih emang udah dari tahun 1998. Apa tuh? Manajer. Jadi manajer. Sebelumnya hanya suami. Nikah tahun? Tahun 94. Jadi 94 nikah, 4 tahun kemudian ya udah lo aja manajer gue dah. Sebetulnya juga itu kecelakaan. Karena? Jadi gini, pas waktu kita married tuh Ute udah punya manajer. Ya, udah punya manajer. Terus abis itu berjalanlah saya berumah tangga, dia manajer. Nah kebetulan manajernya tinggal di Bandung. Oke. Jadi bolak-balik. Di satu saat dia harus pergi ke Yoshinogari Song Festival di Jepang. Oke, di Jepang. Jadi dia berangkat sama manajernya rencananya. Ternyata sebulan atau 2 minggu sebelum acara kena lever. Manajernya. Kecapean. Nggak bisa ngikutin ritmenya. Betul. Mama Ute. Akhirnya kan nggak bisa berangkat. Dari pihak sananya udah deh diganti aja, tapi kita nggak bisa mengganti ID card, semuanya udah foto-fotonya si manajer gitu. Bilang kasihan kan dia berangkat sendiri. Akhirnya gue berangkat, ya udah deh gitu loh. Jadi gue sebagai suami dan juga sebagai manajer. Kebetulan juga gue sering email-emailan sama pihak pelaksananya. Udah, jadi udah beres, singkat kata bisa berangkat. Pulang dari sana ternyata si manajer totalitas harus bed rest. Oh my god. Nah, jadi akhirnya Mama Ute bilang, udah deh, Pak, kamu aja deh jadi manajer. Bilang kasihan dianya gitu, soal bolak-balik. Oh ya udah, terus akhirnya gue ngobrol sama si manajernya, dia bilang kata ya udah deh, kasihan juga Mama Ute gini segala, karena gue terhambat, gue harus bed rest. Udah. Wah, aku sakit dipecat. Enggak lah. Terus habis itu udah, begitu selesai singkat kata, ya gue kan akhirnya kan kebetulan gue juga di situ waktu itu salah satu direktur Below the Line Services, namanya 279 Communication. Ya. Nah itu kayak event pelaksana dan segala sesuatu lah gitu loh. Terus habis itu gue bilang, waduh, ini kayaknya tambah kerjaan. Milih nih. Nah, tapi akhirnya gini, gue bilang gue harus profesional nih sebagai manajer. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya gue bikin business proposition. Oke. Ke bini gue, ya maksudnya gue cari kerjaan, tanggung jawab gue, tupoksinya apa. Terus habis itu gue dapat komisi dari kerjaan itu berapa gitu loh. Ya profesional aja. Ya. Akhirnya disetujuin. Berapa persen dari proposal poin proposal yang lo ajuin yang ditolak sama korek. Karena bere ya, Bu. Iya. 20% ditolak. Maksudnya? Ya, gue kirain minta komisinya. Gue kirain gue arah gue udah kesana tuh. Gue gak mau ngomongin itu loh. Dia bongkar sendiri.
Oke lah, kan ada poin ini kan lo bilang gua harus profesional. 100% aman. Semua aman. Aman. Sampai sekarang. Sampai Nggak ada sekarang. yang direvisi. Nggak ada. Oke, sebelum kita lanjut kita minum dulu. Lu mesen nggak minum? Minum dong. Andre. Mana minumnya? Saya ya. Daftar menunya mana? Jadi XVJers ya, ini di XVG Ngobras kita OB-nya ini Gen Z. Oh iya. Gen Z dan ganteng, dia adalah mantan foto model. Jadi kita hadirkan dia di sini. Ini sampai beberapa episode ke depan akan tetap di sini. Dan gue panggil di sini karena lo di hadapannya lo foto model tahun berapa? 80 90 sih lo? Dengar-dengar bukannya dia penyanyi juga? Bukan. Nah, lo dulu model tahun berapa sih? Yang lagi top-topnya seorang Jeffrey Waworun. 87 sampai 91. Angkatan Doni Damara? Enggak. Doni Damara di bawah gue malah. Gue sama Riko Tampati, Denny Malik, Elmo, udah majalah mode ya? Belum? gadis, mode, aneka, semua gue rapelin. Kurang berondong apa Ike? Gitu kan? Pokoknya rambutnya dulu halu aja. Ya, ntar nanti kita lihat. Iya deh. Ada minuman apa aja? Udah yang gampang aja air putih lah. Gue sini, coba minum gue sini. Kalau Papa Jaib ini sekarang minumnya nggak gula, minumnya hanya air putih. Iya. Ya, jadi menjaga supaya kadar gula dalam darahnya. Malu-malu gue jambak. Oke. Langsung juga XPG. Oke. Ini. Boleh bawa pulang. Kasih lihat tatonya. Jadi ini tatonya dia bikin karena dia lagi pacaran sama orang India. Aih! Lu buka kartu lu sih. Biarin. Ini Gen Z sekarang bukan cuma karyanya yang lintas benua, tapi percintaannya berlintas benua, gitu. LDR. Oh, super LDR. 2 tahun hanya disambungkan melalui internet. Kalau nggak ada internet, selesai tuh manusia. Oh, selesai. Di sana ada ngajak makan, lu cuma ngingetin makan doang. Udah makan belum? Di sana udah ada ngajak makan. Habis makan biasa ngapain? Minum lah. Kalau nggak seru, thank you Dre. Oke. Thank you, Dre. Nanti mau minum lagi ya. Cemilan dong, cemilan ya. 9. Cemilan. 9, 10. Itu jokes bapak-bapak. Tawan ya umurnya ya. Makin kebuka seorang Jeffrey Waworun tuh. Apa? Lu bilang lu tadi angkatannya Riko Tampati, kemudian Denny Malik. Era itu media cuma satu TVRI. Am I right? TV-nya. Iya. Cuma TVRI, belum Tapi ada gua CTI belum dong. Ya, setelah gue jadi model, gue jadi pembawa acara Indonesia pertama di TV swasta yang masih pakai decoder. Decoder ya, semua orang ngambil ke kebun jeruk. Iya. Jadi Ini bener loh gue. Gue ada ngambil dua kebun sekarang. jeruk loh gue. Iya memang. Jadi kalau Mbak lu belum bayar, keluarlah uang Anda. Bulanan. Jadi buat Anda kalau sekarang nonton TV, nonton acara-acara semua free, Anda beruntung Anda di era yang menyenangkan. Iya. Jadi gue jadi host di situ, in-house production dari si TV swasta tersebut. Terus produsernya masih bule-bule waktu itu. Serius? Bener. Jadi waktu itu orang Indonesianya kalau nggak salah komposisinya masih 60-70%. 30%-nya bule. Oke. Ya, jadi mereka bule. Terus abis Program directornya semua. program, sutradara, produser semuanya. Jadi udah gitu, udah. Jadi akhirnya gue melewati beberapa audisi termasuk artis-artis ternama zaman dulu, gue lah yang dapat sama Gladys Suwandi. Namanya Rocket Music Video Indonesia. Memutarkan video klip. Iya, menayangkan video klip artis-artis mancanegara. Oke. Kayak MTV lah zaman dulu, tapi MTV belum masuk. belum masuk, Belum makanya masuk. kita masuk kayak gitu. Rocket Music. Nah, gue juga dapat kesempatan tuh nginterview kayak umpamanya Tommy Page lah, terus David Foster, semuanya tuh gue sempat nginterview mereka gitu loh. Termasuk artis-artis lokal. Oh, itu adalah pekerjaan lo pertama di dunia TV ya? TV, Broadcast betul. Terus apa namanya, dunia modeling lo sendiri tetap Iya. lo jalanin? Enggak, pas waktu itu udah nggak bisa karena kan gue terus Foto-foto terang aja masih lah, syuting. foto Ya masih. kalau foto-foto lo masih gitu loh, catwalk gitu juga masih gitu loh kalau ada ini. Tapi gue lebih karena gue punya challenging di industri baru nih di TV, karena TV swasta kan baru satu waktu itu kan. Ya gue mau into it, jadi gue kepengen seriusin gitu. Nah ternyata gue dapat dampak. Jadi
TV itu ulang tahun gue hostnya, TV itu ada off air gue Lu hostnya, lagi. jadi kemana-mana tuh gue gitulah. Jujur, karena prestasi atau karena kedekatan lo sama bos? Kagak ada gue, kagak deket gue. Nah, Kan kita lewat audisi waktu itu. karena banyak juga yang dapat jobnya karena kedekatan sama bos. Enggak, waktu itu di audisi beneran karena Iya. bule-bule Siapa Jeffrey? Siapa Sandy? Gitu. gitu kan. Iya. Kagak ada yang kenal karena yang audisi itu mereka gitu loh. Jadi gue disuruh ngomong speech bahasa Indonesia kayak layaknya MTV gitu ya host. Terus gue juga suruh ngomong dengan bahasa Inggris. Capek Aman. nggak? Aman, bulenya bilang, "Weh, American slang, man." Gitu. Jadi akhirnya gue masuk gitu. Jeffrey muda zaman itu dengan Jeffrey kalau Sekarang tua. Enggak, bukan. Kalau lu dengan kapasitas lu seperti dulu ada di sekarang, Hah? lebih enak mana? Dulu apa sekarang? Raffi Ahmad lewat. Chico Jericho mah lewat. Lewat ya. Lewat doang. Iya. Ya lo kan lo sendiri ngerasain di era itu semuanya serba analog, Betul, semua betul. serba kontrak juga by paper, kemudian juga memang nggak belum banyak saingan juga kan. Sekarang banyak banget Iya, saingan. betul. Dulu Enaknya apa dulu, enaknya apa sekarang? ya kalau lu cari popularitas sih enak sekarang ya. Fasilitas Karena semuanya. medianya lebih banyak. Iya, kalau dulu tuh sebetulnya ya senangnya dulu tuh karena gini, orang yang mendapatkan dampak populer dari masyarakat itu adalah orang yang berprestasi, Ya. bukan karena viral, Oh, gitu, ngerti nggak? Iya. Semakin jelek lu di era sekarang semakin jelek, semakin kampungan, lu semakin diminati. Yes. Tapi kalau dulu orang kalau menyanyi itu penyanyinya tuh di siapa nih? Ini kenapa? Iya, Wah, iya. udah deh, selesai deh itu. Lo harus bagus banget suaranya, Bener, harus ganteng ini banget. lu kasih satu fail aja di dalam sebuah performance, next job udah hilang. Kalaupun jelek banget, lo bukan di panggung tapi lo di film horor kalau zaman dulu. Pasti anak Ini nonton kebuka semua. Anak nonton semua pasti kan Semua film horor ya. kebuka. Iya kan? Yep, tapi gini, seberapa sih gini. Apa? ya? Gua harus ngasih tahu lo sama teman Xfigures di rumah sana bahwa Lu bingung ya nanya sama gue ya? bukan nih, karena di Jakarta zaman itu semua almost bebas lah bisa dibilang. Iya. Ya, almost bebas banget Nah. lah. Dan lo ada di era dimana seks bebas, kemudian drugs juga nggak terlalu seperti sekarang ketat. Senakal apa sih seorang Jeffrey Waworun tuh? Tapi sebetulnya kalau dibilang seks bebas dan drugs itu justru dulu orang tuh malah takut loh. Takut atau diumpet-umpetin? Diam-diam. Nggak tahu ya, mungkin diam-diam dan mungkin juga rasa takut. Karena mungkin ya, ini mungkin dalam arti kata gini, distribusinya kurang seperti sekarang. Jadi kalau nyari itu sulit gitu loh. Bokep maksud lo? Bukan. Ya, Apaan? drugs. Oke, drugsnya oke. Bokep juga susah. Iya. Karena kan kalau sekarang kan nonton media tuh open semua, Iya, ya kan? iya. Kalau dulu Pinjem-pinjeman. pinjem-pinjeman. VCD pinjem dong, pindah. Bukan pindah, VCD pindah. kali, Betamax dulu. Iya, Betamax. Tapi gue nggak punya tuh Betamax. Nggak ada. Gue masih ada di rumah. Nggak, tapi sebandel apa seorang Gue sih orangnya nggak bandel-bandel banget ya. Ya. Maksudnya gue Lo sih. kan model, lo kenal dengan banyak model cewek, model cowok, dan lo kenal dengan orang-orang high class yang apa ya? Bandel. Lo duit banyak. Bandel pacaran. Ganteng, kali. Kalau drugs sih gue Nggak, nggak. oke. Bandel pacaran, ya maksudnya waktu itu kan gue ya mungkin terkenal kemudian iya. cakep Oh, gitu kan. iya, Lu iya. aja kan naksir sama gue Oh. sekarang. Jadi ya mungkin ya gue sih maunya berteman sama siapa aja sih ya. Terus kalau dari ceweknya punya niatan-niatan beda ya, ya ayolah. Ya. Kenapa kacang? Why not? Mungkin kalau di sini ada yang pernah kenal sama Jeffrey Waworun tuh, kalau misalnya ada mau WhatsApp kita boleh Kemana? Komen di bawah dong, kan ini di YouTube. Bini gue nih kayaknya. Biarin. Oh ya. Dan oke. Terus kalau Jeffrey Waworun tuh pada saat dulu as a professional, setelah jadi model, setelah jadi host, honor terbesar lo berapa?
Ini orang pajak udah lupain karena udah jauh banget. Tahun Yang waktu jadi model. Iya, jadi model. Kalau catwalk tuh masih 500, 7,5 ya. 500.000. Heeh. Oke, 7,5. Terus kalau model itu kontrak pernah gue di sepeda motor itu sampai 25 jutaan. Era itu. Iya. 25 juta. Terus Plus motornya kan? enggak. Oh enggak. Boro-boro. Tega banget sih. Motor apa tuh? Motor apa tuh? Terus habis itu pernah gue jadi iklan rambut. Oke. Sorry. Minyak rambut atau sampo? Minyak rambut Minyak lah, rambut. masa gue sampo begini-begini. Oh. Sampo gitu. Sampo. Minyak rambut. Minyak rambut. Yang terkenal itulah berisik lah. Oke. Gitu. Nah itu gue sempet hit sampai 75. Karena menjadi modelnya di minyak rambut itu very very tight. Oh. Wah, personality, muka, rambutnya sampai gue nggak boleh potong rambut kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener dan lo harus menjaga lo punya kepribadian, attitude sama kurang lebih selama lo kontrak. Harus menjaga selama kontrak. Betul, gitu. selama kontrak. Gitu ya. Gitu. Dulu kan Robby Sugara. Abis Abis itu turun ke gua. Oh, Robby ke lu. Roy Martin juga dulu sempet ya? Enggak. Enggak? Lu jangan ngawur. Enggak ya? Enggak. Gue cuma berdua itu, tapi Robby lebih panjang. 3-4 tahun kalau nggak salah. Gue tuh cuma 2 tahun. Karena approval model itu nggak cuma di Indonesia, bos. Era itu harus sampai ke prinsipal. Prinsipal harus. Mereka approve. Mereka approve, ini oke, Iya. budget udah oke. Ya kalau budget sih mungkin prosentasenya kecil ya. Pokoknya looknya udah oke, angle-nya oke, terus konsepnya oke, jalan. Berapa tahun waktu itu? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Seorang Jeffrey Wawon. Masih ada fotonya, gue kirim deh ntar. Mana coba ada nggak? Ada nggak? Ada foto? Nanti ntar gue kirim. Enggak. Gua ada beberapa foto lu. Ada, tapi ntar. Ada nggak? Tuh lihat tuh, Oh, mana yang- gila. Ini brisk. Keras ya. Gue aja udah Ini belum nikah dong. belum lah. Iya, ini Ini 87, 88 lah. 87, 88. Oke. Ini rambut asli lu. Gue harus panjang tuh. Makanya harus panjang. Nah, lu bayangin Ini tuh udah gue. putus kontrak. Udah. Ini model semen. Ini udah kawin nih. Hah? Udah kawin, gue lagi Oh, udah gendut. nikah nih. Udah Oke. nikah. Ada lagi apa fotonya lagi? Nah. Oh, oke. Nah, ini juga. Ini adalah gue pernah nonton beberapa film lu main di film horor Susana. Iya. 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 Dan ini katanya lu pacaran. Enggak. Gue bilang. Lu jangan enggak. Gue tuh Kan pacaran. sebelum nikah, nggak apa-apa Nih. kali Gue tuh pacaran setelah Sangkuriang. sama Susana. Pacaran gue tuh. Gue main film setelah Sangkuriang. Oke. Sangkuriang itu kan adalah pacarannya awal Cliff Sangra sama Sama Susana. Susana almarhum. Udah kawin dia. Aha. Ya baru gue main film sama dia. Oh. Jadi pas waktu gue berfilm sama Susana, Santet 1, ada si Cliffnya Cliff juga. Sangranya. Gue deket kok sama mereka dan baik. Mbak Susi itu baik banget. Oh, berarti kalau omongan orang lu pernah pacaran sama Susana tuh bohong. Bohong. Hoax Kalau ya. sekarang kan di viral-viral. Cinlok enggak lah ya. Nggak ada, Cinlok nggak ada. Dikit-dikit. Nggak ada, oh. Icip-icip. Yang ada kita makan melati. Kalau ngobrol sama Mbak Susi gitu loh, gue panggilnya Iya. Susi karena Iya, udah iya, dekat iya, kan, dia tahu, bilang tahu, gitu. tahu. Ya Jeff, kamu gimana sekarang gitu sambil ini, selesai. Gitu Karena kan. gini, gue juga dulu pernah beberapa kali datang di syuting film-film Indonesia horor lah, ya. Lo kan, lo bilang tadi nggak pacaran sama Susana. Lo sendiri pada saat syuting itu, bener nggak sih kalau yang namanya pemain-pemain film horor kayak Mbak Susana gini, itu nggak pernah apa ya punya kamar sendiri yang kalau ganti baju udah depan kru aja gitu nggak juga. Mbak Susi itu orangnya sopan kok. Ya. Susi orangnya sopan. Beneran lo, jangan Bener. jangan lagi Dia di itu podcast. kalau memang gini, dalam satu hari itu biasanya umpamanya call time jam 7 pagi, ya. Dia udah datang jam 6 setengah 7. Orangnya sangat disiplin. Gue sangat, ya. Jadi terbantu sama gue juga karena dia orangnya disiplin. Jadi mau nggak mau gue juga harus disiplin Harus ikutan. kan. Jadi pas waktu datang, mamanya scene A sampai scene B gitu ya, bajunya ini. Nah kalau mamanya dia harus ganti baju, biasanya dia minta 3 sampai 4 jam.
Karena dia merubah Make make up, up. merubah rambut, segala semuanya. Nah, biasanya kita mulai lagi siang. Gitu loh. Nah, 3-4 jam itu gue pakai waktunya untuk jalan-jalan gitu loh. Di Pelabuhan Ratu ya gitu. Ada di Pelabuhan Ratu, ada di Cimanggis, ada yang di Depok deket Gunung Kapur tuh apa sih namanya? Cilengsi. Cilengsi, ya. Cilengsi kayak gitu-gitu ada banyak. Nah, apa yang lo bisa ambil selain dari disiplin banget seorang Susana saat itu? Apa yang lo happy nggak sih syuting film horor? Sebetulnya saya happy banget gue karena gini, permasalahannya gue buka aja nih kartu ya, buka kartu. Mbak Susi itu yang menentukan siapa peran prianya, bukan produser. Bukan sutradaranya, bukan produsernya. No. Nah, jadi dari track record filmnya Mbak Susi, yang paling lama adalah Barry Prima dan Jeffrey Warren tuh. Ya. Nah, lu nggak bisa bohong dong, berarti ada sesuatu dong Mbak Susi pengen banget main sama lu. Iya, Karena ganteng banget. mungkin saja gue sopan. Jangan berbicara negatif ya. Mungkin gue sopan. Lu harus negatif kalau di sini. Mungkin gue sopan. Gue menghargai dia sebagai Iya, orang iya, tua. Karena gue tutup kayak Mbak, selamat pagi Mbak. Gue selalu begitu. Oh ya? Karena gue merasa dia adalah legend. Yes. Dia adalah seorang orang tua yang gue harus hormati. Lu berapa tahun sih bedanya umur sama Mbak Susi? Mungkin sama gue sama Cliff waktu itu ya. Oh. Beda 20 tahun. Oke. Gitu loh. Nah, jadi gue respect sama dia sehingga gue main film sama dia 5 film. Santet 1, Santet 2, Manusia Harimau, terus habis itu ada 2 lagi gue lupa tuh. Ada 5 film. Lu kan di situ banyak ngucapin lafal-lafal doa kan? Sementara lo kan non muslim kan? Belajar dulu gak sih? Belajar lah. Tapi ada satu waktu mohon maaf lagi. Itu jadi gini, sebetulnya kan gue tuh mestinya ngomongnya astagfirullah. Pas kan waktu zaman dulu kan nggak ada direct sound. Ya. Jadi gue kalau ngomong tuh adalah astagfirullah gitu kan. Pada waktu gue take dubbing harus lip sync dengan mulutnya. Itu gue ngomongnya astagfirullah. Jadi sutradaranya juga nggak ngeh. Begitu film diputer, kenapa gue ngomong Astagfirullah. Astagfirullah. Betul. Digabung. Jadi gue bilang, ya ampun, semua pada ketawa. Mas Susi bilang, aduh Mbak gimana ya Mbak ya? Apa didap lagi? Dia bilang, udah nggak apa-apa. Yang penting kan orang tahu maksudnya seperti apa. Mbak Susi itu baik. Dan satu lagi gue banyak belajar dari Mbak Susi adalah pada waktu zaman itu kita nggak direct sound. Ya, dubbing harus. Jadi insting gue harus berbicara. Itu juga menjadi salah satu makanya film gue sama Mbak Susi banyak. Mbak Susi kalau dialog ya umpamanya gue nih Mbak Susi ya, Harman, lo Jeffrey Warren tuh ya, dia begitu ini, dia nggak keluar suara. Serius? Pada hasil syuting. Pada waktu syuting gambar dia tidak keluar suara. Gue gimana ngedengernya? Emosi gue gimana naikinnya? Di situ mungkin gue akhirnya gue melihat lipsnya dia dengan kemarahannya dia. Akhirnya gue bilang, tidak, gue bisa suara, gue keluarin suara. Tidak suara. Tapi lama-kelamaan karena film 1, film 2, akhirnya kita berdua-duanya silent. Begitu didap, gue ngomong apa ya? Kayak gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu karena kadang-kadang lipsnya kan ketutup ya, gitu loh. Jadi akhirnya ya udah mengira-ngira aja udah. Tapi gue banyak belajar. Kenapa? Dengan dia punya emosi seperti itu, tapi dia bisa membuat karakternya dia. Di mana dia marah, di mana dia lagi natap orang, terus dia ngomong cuman kadang pergi kau. Tapi bener-bener kayak ekspresinya kayak bener-bener nyuruh pergi orang gitu loh. Karena kan kalau kita kan bilang pergi loh. Nah itu kan ketahuan kan emosi di dalam ada, gesturnya juga keluar. Kalau dia sih bilang enggak. Gue banyak belajar banget. Ini berarti ada di satu frame sama orang yang akrab dengan sebutan Katemi. Itu Katemi kan namanya. Katemi, suaminya itu namanya lu ketahuan banget. Gua nonton Jeff. Gua nonton. Iya. Tapi memang gua nggak bisa memungkiri bahwa itu film Santet 1, Santet 2, Manusia Harimau. Naik nama lu di situ. Iya.
naik. Selain film horor lo main film apa lagi? Ada main filmnya Mas Putu Wijaya, Zigzag namanya. Gue, Diani Tami, Cok Simbara. Setelah film horor Setelah itu, ya. karena gue udah mulai agak lumayan deh 4 film deh action ya, seling kiri, seling kanan, selangkangan dijepitkan gitu, gitu kan ya. Udah sekarang akhirnya. Bisa main nih. Mas Putu Zigzag. Enakan mana, honor main film atau honor nge-host di TV? Gue sih kalau milih gitu ya dua-duanya sih suka suasananya ya. Cuman kalau kan lama kan kalau film itu kan lo paling enggak lo syuting bisa sebulan 2 bulan kan itu. Iya, kalau umpamanya mau cari uang sih lebih enak host sama model ya. Iya. Nyalain show udah bayar, udah masuk selesai, gitu. Dulu sih enggak. Iya, oh enggak ya. Begitu datang lo ke tempatnya baru dibayar. Oh, ada ini apa namanya? Ada meternya 3.000 dulu ya. Karena awal sekarang meternya udah 10.000. Karena kan sekarang kan manajemen modelnya H-3, H-5 lu udah bayar full kan. Kalau dulu banyak yang istilahnya ya mungkin aja artis-artis banyak yang ditipu lah, jadi nggak mau kalau klien-klien kayak gitu. Jadi lu datang pas hari H baru gue bayar full. Oh, jangan udah transfer nggak lu nggak datang lu kabur. Mungkin kejadiannya seperti itu kali gitu loh. Jadi punya kayak gitu. Oke, itu dia tadi seorang Jeffrey Waworuntu. Gue cuma buka sama lu Sen. Iya. Nggak semua orang tahu. Orang taunya gue main sama Sasana aja. Tapi sampai kayak dia ngomong yang diem itu jarang. Karena nggak semua pemain film yang dia bisa lancar jadi dubber. Betul. Nggak semua iya, bisa. banyak kayak ada film remaja gitu ya, yang terkenal hits gitu loh. Si peran utamanya nggak ngedub. Ganti sama orang lain. Iya, jadi dubber. Daripada lama ya, daripada diulang-ulang gitu ya. Betul. Oke, itu dia Jeffrey Waworuntu. Ya, kita tahu beliau itu adalah model di mana-mana. Keringetan gue. Lo gaulnya di mana sih dulu? Gue pengen tahu gini. Era beliau itu tempat gaul bisa dihitung sama jari, ya nggak sih? Iya. Nah, tempat lu gaul paling sering. Lo datang karena lo pengen datang ya, bukan karena diundang. Musro itu adalah musik room yang ada di Hotel Borobudur. Oke. Terus Oriental di Hilton. Hilton. Sekarang Sultan. Oh iya, oke. Sekarang Sultan. Terus apa lagi ya? Kalau yang di Seri Pasifik apa di bawah? Pit Stop. Oh. Lu nanya deh disco zaman dulu. Gua apa semua? Kalau gimana besar? Kelodok. Gua Mangga Besar taunya bukan tempat disco. Pijit. Sebentar dulu namanya Steambat. Am I right? Betul. Gua tahu doang. Gua enggak pernah ke sana. Okay. Percaya gua. Kata teman-teman doang. Tempat itu lah tempat lo gaul di Jakarta lah ya. Dulu ada Stardust, terus ada Earthquake di Monas, yang dance floor-nya goyang. Oh iya. Jadi kita nggak usah goyang, kita goyang sendiri. Nggak usah minum udah goyang. Banyak. Tapi lu termasuk orang yang nyimpen nggak sih? Nyimpen duit. Kan banyak kok artis-artis yang di masa jayanya ini banyak duit. Sekarang mau beli rumahnya nggak bisa. Termasuk nyimpen lah gua. Masuk nyimpen. Investasi lah cocoknya. Jadi gua ada duit banyak, terus habis itu nggak usah sombong juga, ada duit lah, nggak usah pakai duit banyak. Enggak, maksud gua ada duit banyak tuh pasti akan habis kalau kita ada value-nya. Ya. Tapi kalau gua invest ke tanah, nggak mungkin tanahnya gua jual atau rumah gitu. Lu orang yang seneng beli properti berarti? Enggak investasi. Juga. Jadi sepertinya kayak tanah, mobil gua ganti yang baru, kayak gitu-gitu. Sehingga kan harganya kan harga mobil. Iya, kalau gue bertumpuk-tumpuk cash di rumah, habis lah ya. Malam ini gue ambil, besok gue ambil, habis lama-lama nipis. Sinta, clubbing, besok sama Anita, terus sama Clara, kurang lebih itulah ya. Kok namanya tepat sama banget ya? sih? Beneran? Enggak. Sebelum menikah. Enggak bohong, tapi ini gue nonton loh. Sebelum menikah sama Ruth Sanaya berapa kali pacaran? 20 kali ada kali. Gue nggak bohong. Karena gue punya filosofi gini, San. Gue punya filosofi gini. Lu pacaran yang banyak, begitu menikah satu. Itu punya filosofi, prinsip hidup. Filosofi lu? Iya. Daripada lu pacaran satu, begitu menikah kawin cerai. Oh, iya. Kalau gue mendingan gini, pacaran itu belum ada ikatan sama sekali. Iya, benar. Jadi itu masalahnya masih heart to heart. Masalahnya, Jeff, itu kalau lu pacaran sebelum menikah itu banyak, perempuan itu nggak bisa terima. Maksud, akan ada di memorinya dia. Betul. 20 itu siapa? Pak!
nggak usah nyentuh nama lah. Orangnya masih pada hidup loh. Hah? Iya. Serius loh? Ih, serius. Masih pada hidup ya? Oke. Udahlah nggak usah. Nanti gue WhatsApp aja. Gua nggak akan nanya nama, tapi lo terbuka sama Mote. Oh iya, dia juga tahu kalau gue playboy berat. Oh. Waktu itu tuh gue pernah ditolak, jangan salah lo. Serius lo? Karena dia satu-satunya perempuan yang nolak gue, jadi gue pacaran sama dia, jadi gue married sama dia. Oh itu taktiknya dia. Enggak, yang lain nggak pernah nolak gue. Hayu. Enggak, taktiknya Mama Ute itu gue harus tolak dia dulu nih. Enggak, dulu to be honest gue sering minum bos. Oke. Ya, mabok. Jadi gue kok pacaran jalan sama Ute, dia tuh udah mukanya tuh udah agak sedikit. Wah, gimana lu mau pacaran mah gue, laki gue pemabok begini, gitu. Oke. Itu satu failure gue, kegagalan gue. Gue sangkain gue dengan adanya mamok dia tambah enjoy. Oke. Ternyata bini gue cuman 1 gelas pesen sloki 3 jam. Oh, 1 iya. gelas 3. Iya. Kita kan 3 jam 30 gelas gitu kan. Buka botol. Itu dia. Dengan seperti itulah gue sangat respect sama dia. Dan akhirnya lo berhenti minum dan baru diterima? Enggak. Ya, Prosesnya diterima. gue banyak proses kehidupan gue berubah karena Ute. Oh ya? Jujur. Berapa lama dari lo habis ditolak dan kemudian lo berubah dan diterima? 6 bulan, 7 bulan. Oh iya? Apa yang lo rubah? Perubahan itu nggak signifikan. Paling nggak juga gue kurangin minum dah. Jalan-jalan ke klub juga udah jarang kayak gitu-gitu. Benar. Masih jalan sama cewek lain nggak? Enggak lah, udah tutup. Gue tuh pernah pacaran sebelum Mama Ute. Nih gue tuh. Ntar ada yang komen di YouTube. Eh. Nggak, masih sama gua dia. Jangan bohong dia. Ini anakmu, Jeff. Aduh, mudah-mudahan gak ada yang nonton. Gue sebelum Mama Ute, sama pacar sebelum yang sama Ute, itu udah 6 tahun pacaran, bos. Oh my God. Udah mau kawin tahun depannya. Oh iya? Tapi ya, gue harus percaya, Sen, gitu loh. Bukannya gue mau ngejudge atau mau nasihatin lo. Ternyata Tuhan tuh benar-benar adil. Adil dalam arti kata, tiba-tiba dalam gue mau planning tahun depan mau married, tiba-tiba adalah sosok datang. Ditambah lagi dengan beberapa bukti-bukti bahwa perselingkuhan. Oh gitu. Jadi Kurang astaga lah dia. Kurang astaga. ternyata gue dapat tulisan ya, tak kuduga. Enggak. Tadi Ih, lu kalau cerita kayak begini sisa 3 jam lu kasihan YouTube-nya, dia kan mau ngeliat yang lain. Biarin, karena banyak orang-orang Nanti nggak viral, viewer gue kecil loh. Ini ngomong banyak nih. Oh deh, pokoknya. Palingan yang stay itu adalah 20 orang itu tadi. Enggak, lo bilang 20 orang itu masih. Nah kalau Mama Ute sendiri playgirl nggak? Enggak, dia mau orangnya Enggak dia. bisa dihitung lah 3 atau 4 selama hidupnya. 3 atau 4. Selama hidupnya. Tapi sempat hampir menikah juga dia. Iya. Semua 3 atau 4 hampir nikah semua. Yang terakhir. Yang terakhir hampir nikah juga. Ya nggak tahu ya, menurut dia Ditunjukin sih juga gitu. sama Tuhan enggak? Oh nggak tahu. Iya mungkin karena dia mungkin udah lama, udah hampir 10 tahun. Sama yang terakhir itu. Sen, lu teriaknya bikin gua kayaknya ngejudgement banget, ketuduh gua kayaknya. Gara-gara lu nih. Gara-gara lu yang 10 tahun itu nggak jadi. Nah kan. Enggak. Nah kalau boleh jujur sebenarnya yang dream come true lu apa Mama Ute? Dapetin kalian. Lu dapetin Mama Ute apa Mama Ute? Kalau menurut cerita nanti kayaknya gua mesti suruh bini gua kesini di interview sama lu lah ya. Jadi kalau dream come true, bini gua tuh memang ngefans banget sama lu apa lu yang ngefans sama dia? dia ngefans sama gue. Serius lu? Dia diva lo, jangan lagu. Kok jadi lu ngebelain dia? Iya dong, nggak bisa dia diva. Diva itu di Indonesia cuma dikit. Gue Lo divo. foto model. Enggak, bini gue pernah cerita bahwa dia itu kalau mamanya cover ada gue, ada Rico, ada Pasti dia beli. Denny. Enggak, temen-temennya kalau kumpul zaman-zaman SMA gitu ya. Lu pilih mana gitu. Yang ini pilih A, ini pilih B. Nah, dia tuh pilih yang gue mah ini Jeffrey. Itu menurut dia. Untuk klarifikasi silakan undang Ruth Sanaya. Coba bisa ditelepon sekarang biar klarifikasi ya enggak. Gitu. Apa yang lu? Dia ngefans sama gue. Tapi ini mesti diterusin nggak? Apa silakan.
Jadi tapi setelah gue berjalan pacaran 2 tahun 3 tahun, gue ngefans sama kehidupannya dia, pribadi ya. Suara atau pribadi? Pribadi. Kalau suara mah udah deh, selesai deh, Iya. gitu loh. Pribadinya dia, yang dia disiplin, dia orang bijaksana, dewasa menghadapi semua masalah. Ngomong sama gue juga kadang-kadang kalau gue nggak mau ngomong, dia ngajak ngomong. Oh, lu tipikal orang yang kalau misalnya berantem lu diem? Enggak juga sih. Enggak juga. Cuman kalau umpamanya ini kadang-kadang gue ada melakukan satu kesalahan, tidak hanya kepada anak tetapi kepada orang surrounding gue gitu loh. Dia pasti kamu jangan gitu besok-besok gitu. Oh, gitu? Dia ngomong gitu. Dia nemenin lo makan gak sih? Kalau ini bukan pada saat semua Oh, dia, pertemuan, iya, ya? dia- Misalnya dia- lo pulang kerja, Iya. lo belum makan dan dia udah makan, dia nemenin Itu lo. bukan menjadi satu tuntutan gue sih, Sen. Iya, itu- Cuman Itu kesadaran seorang istri. iya. Dan dia tuh kadang-kadang ya automatically kadang-kadang kalau gue lagi sendiri meja makan terus dia duduk walaupun dia main HP. Kamu nggak makan? Enggak. Saya udah makan tadi. Oh ya udah dia nemenin. Iya. Gue 29 tahun lu married. 29 tahun udah lewat, Iya. berarti perak udah lewat ya? 28 besok. 25 kan perak. 28 besok nih 2024. Iya, 29 tahun 2025. Iya. Iya, Kok gue perak. ngerupsi 2 tahun? Nah, tapi apa sih yang sorry, dia jadi diva setelah lo nikah berapa lama? Diva yang kan gini, penobatan diva itu kan saat itu sama media ya. Iya. Dia berbarengan sama Krisdayanti. Enggak. ya? Enggak Jadi juga? gini, UT itu begitu hits di Kaula Segalanya, terus menang beberapa festival mewakili Indonesia. Oh, dia sendiri ya divanya waktu itu ya. Oh. Wartawan musik menobatkannya Menobatkan dia ya. menjadi magma permusikan Indonesia. Oke. Magma per Ini film tahun, sorry, tahun? 90 apa 89-an gitu. Oke, 90, anggap 90. Iya. Si magma permusikan Ruth Sahanaya. Magma perfilman itu wartawan yang ngasih itu Merah Belina. Oke, Nah. Intan Berduri gue ingat. Iya. Oke. Tapi film dia. Iya, film. Iya. Film. Jadi sebetulnya masalah diva tuh kan masyarakat yang tentukan Iya. gitu loh. Dan Jadi diawali dari iya, jadi dari mungkin media karena dulu. gini, seorang diva itu adalah bukan lu nyanyi bagus satu album as a diva enggak. Ya, complete package kan. Betul, dan dia Kepribadian rentan dia. waktunya harus jelas. Iya, Setiap karyanya. mengeluarkan album karyanya harus ada hits Iya, gitu loh. aha. Dan hitsnya itu harus berprestasi. Ya kalau sekarang dibilang viral juga nggak bisa kita bilang diva. Ya kan? Ya, jadi nggak bisa dibilang diva Ya. gitu loh, karena ya viralnya hanya viewers di media sosial. Agak dekat. Oke, terus. Nggak ada es krim. Jadi, nah kalau sekarang kan masalahnya kan sekarang media sosial. Ya. Nah sekarang kalau mau dibilang diva bagaimana gitu loh, karena ada yang belum bikin album aja udah dibilang di present sama Iya. MC di sebuah acara gitu loh. Iya. Inilah Diva! diva Indonesia, Oke. anti Dewayanti Oh. gitu kan. Nah maksud gue juga Anti Dewa Ruci. Oke. Nah kita juga harus mengedukasi orang iya, benar. bahwa penyebutan diva itu bukan Tidak sembarangan. Betul. Harus dilihat dari track recordnya dia, prestasinya dia. Ini sebetulnya durasinya berapa jam Oh, sih? bebas. Ini bebas. Ya ngobras ini bebas. Coba lihat deh viewernya tinggal 20 nggak? Enggak. Kalau tinggal 20 berarti ya lu tahu kan orangnya siapa. Enggak. Tapi apa sih yang gini, Mamute ngefans sama lu akhirnya ngefans sama Mamute. Apa sih yang lu pengen banget koreksi dari dia? Pasti ada dong kekurangan yang nggak mungkin nggak ada. Dan Dia- apa yang Mama Ute, yang lo tau Mama Ute pengen koreksi dari lu? Dia tuh Mrs. Cleaner, Semua. Anjir lagi. Higienis. higienis. Serius. Betul, Sen. Iya. Kok kadang-kadang juga sebel juga gitu loh. Baru Hidup tuh pulang. harus sebersih itu kali gitu. Iya, jangankan di rumah, kalau di rumah oke lah ya karena kita stay at home. Oh iya. Hotelnya bisa dirubah sama dia. Seriusan. Bener, ini kayaknya TV-nya nggak cocok di sini ya. Wah. Dipanggil asisten, digeser. Oh. Kan kadang-kadang ada meja kerja tuh, Hmm. ya kan meja kerja di sini. Ayo udah pepetin aja ke tembok, dipepetin, jangan salah lo. Itu urusan ya. Segitunya. Betul. Tapi pernah lo diem aja atau udah lama nggak usah kayak gitu amat kali. Itu udah 2000 kali gue ngomong. Dan buat dia, Bagi dia udah menjadi that's sebuah, me. ya. Don't change it. Iya, makanya Don't dare. lama kelamaan begitu bilang, ini kayaknya bangkunya ini, gue diam aja baca WhatsApp. Karena udah nggak mungkin lagi. Tapi habit kali ya, bukan habit sih kalau dibilang sebuah
pekerjaan yang sebetulnya positif, Iya, tapi iya, nggak iya. gitu-gitu banget gitu Iya, kan. gue juga seneng bini gue bersih, tapi kadang-kadang kalau misalnya harus bersih-bersih banget, semua dipel dulu, dilap dulu. Gue pengen ngobrol duduk, udah biarin dia berantakan, biar aku dia, gue pengen ngobrol. Nah dia bisa tuh umpamanya tiba-tiba lagi ngobrol apa sesuatu gitu tuh, terus habis itu dia ngelap-ngelap tisu gitu, terus dia, iya ya gitu, gini. Oh. Cuman ya gitu, ya I have to understand gitu, gue pokoknya mengerti aja, gitu. Dan apa yang pengen dia rubah dari lo? Dari gue, dia pengen rubah gue apa? Iya. Enggak sih. Yang dia nggak suka banget Ya lu bisa nanya sama dia, masa nanya sama Ya gue? enggak, kan dia pasti pernah cerita tuh, lu 29 tahun nikah, careless. So far sih aman-aman aja bagi Aman-aman gue. aja. Cuman gue kadang-kadang suka, ya namanya laki ya. Maksud gue juga gini, kayak sembrono gitu ya. Maksudnya kita pulang nggak cuci tangan, langsung di Langsung sofa, naik ranjang. nonton TV, Netflix atau gue, ganti baju dulu. Gitu. Naik ranjang harus mandi dulu nggak? Oh, sofa aja lu suruh mandi, gimana Oh, mau ya? naik ranjang? Kagak boleh. Oh ya? Heeh. Tapi gue menerima segala sesuatu lah Sen gitu loh. Gue merasa bahwa maksudnya gue nih bukan sesuatu hal yang big deal gitu loh. Iya, tapi kadang-kadang seorang laki-laki udah capek, aduh gue pengen duduk. Tapi dia Mandi konsisten. lagi. Tapi dia konsisten. Oh, enggak mandi dulu gitu. Soalnya Enggak cuma seminggu ini. Habis itu enggak. enggak. Minggu ini, besok bisa, 2 hari lagi bisa, 3 hari lagi. Jadi konsisten. Jadi gue berasa itu berarti bahwa emang dia her karakter udah kayak gitulah gitu. Dan lo udah bisa akrab dengan itu. Udah biasa aja lah. Ya. Tapi kadang-kadang gue juga bilang gitu. Kalau gitu asisten rumah tangga kita gaji buat ngapain ya? Suruhlah ya mereka gini. Ya tapi kan kasihan mereka. Standarnya capek. beda. Ya, kasihan lah kan mereka capek. Capek apaan sih? Gue bilang gitu. Emang yang bayar gaji pembantu siapa? Lo apa dia? Ya kan kita sebareng-bareng. Oh, enggak kan soalnya ada rumah tangga yang oke gue bayar pembantu ya, oke gue bayar listrik ya, kan ada begitu kan. Karena Enggak lah. gue yang bayar kenapa jadi lo yang ribet sih gitu. Kalau ada ya semuanya gue. Iya. Kalau mamanya nggak ada dia. Gitu aja bagi-bagi aja. Nah, apa yang membedakan penampilan dari Mama Ute di panggung sebelum lo manajerin sama sesudah? Nah, kan pasti standarnya beda. Oh banyak banget. Kalau dulu kan dia atau apa? Oh enggak, dari mulai performance-nya aja dulu gitu loh. Kostum. Dia adalah satu-satunya, jadi gue manajer satu-satunya yang bisa membuat dia panjang rambut. Panjang. Rambutnya panjang. Kalau dulu waktu zaman era Karimata pendek. Punky. Iya. Tak kuduga. Dengan kayak gitu-gitu. Tak kudungan. Terus habis itu setelah gue merit, gue agak bosen sama rambutnya. Pendek itu. Udah panjangin deh. Udah lega deh, udah marah-marah, udah panas nih gini panas ya, udah biasa lah udah. Terus habis itu perubahan yang signifikan, dulu dia tuh nyanyi, habis dari lagu ke lagu, itu nggak pernah ngomong bos. Nggak pernah ngomong. Oke, yang penting nyanyi aja. Nyanyi aja, habis nyanyi selesai, tepuk tangan terima kasih. Nggak ada ngomong ya, terima kasih buat Enggak. nggak ada. Lama-kelamaan gimana caranya ya, gue bilang gitu, biar bagaimana we have to appreciate kan, Iya. klien atau say hi. Engage sama penonton. Iya. Akhirnya gue bikinin skrip. Dan dia baca skrip itu. Iya, jadi lagu mamanya kalau segalanya, habis lagu kalau segalanya. Bridging-nya begini ya, Ma. Habis lagu kalau segalanya lo ngomong ini. Ah. Habis lagu kalau habis ngomong ini lo ngomong Ah. astaga, habis astaga lo ngomongnya ini. Ah. Gue bikin skrip tuh. Dia manajer kan. Ah. Jadi gue bilangin, dihafalin. Dan dia patuh. Dia patuh, lama-kelamaan dia berjalan terus sampai sekarang gue nggak bikinin skrip, dia bisa Freestyle nulis. akhirnya dia bisa. Ih, luar biasa loh. Tuh. Seorang diva diatur sama seorang foto model ya. Dan gue juga merubah beberapa repertoar gitu. Jadi repertoarnya gue bilang kalau membuat satu performance yang nonstop itu lo harus lihat grafik lagu. Dinamikanya. Ya dinamikanya dari menengah ke atas, medium, terus bawah lagi, terus tinggi gitu loh. Sehingga orang begitu lo selesai, deng, selamat malam, terima kasih, saya Rusana mohon pamit. Terus lo off ini, orang masih merasa kepengen gitu loh. We want more. Iya, tapi nggak ada lagu lagi. Udah nggak ada. Udah main-bandnya udah stop sampai di situ ya? doang. Udah, terus akhirnya ya itu gue bilang akhirnya dia mau tuh. Gue bikinin flow-nya gini. Ya it happens until sekarang gitu. Akhirnya bisa seperti itu. Jadi gue bikin kadang-kadang kalau mamanya gue bawa band kan song listnya udah kita ada set listnya baru gue bikin.
Dia termasuk orang yang hanya di panggung asik dengan pemain bandnya atau dia juga bisa nyamperin penonton. Oh, dia sekarang udah lebih maksudnya. Ya. Dia interaksi, kadang-kadang suka nyanyi penonton kayak gitu, udah Gangguin. udah kalau lo punya lihat acara. performance-nya dia tahun 90-an, 95 ya. Udah beda banget. Sampai 2000 aja, udah beda banget. Jauh lah ya. Jauh. Oke. Even dia udah konser di Esplanade, konser di Philharmonic Petronas gitu yang semuanya performance di situ dipilih kan, nggak bisa sembarangan gitu loh. Nah, dia tuh bisa engage ke penonton gitu. Iya, bisa apa ya, lebih merakyat lah bisa Betul, dibilang ya. Nah, betul, kalau ngomongin merakyat, nah gini Jeff, Hah. bahwa kita semua tadi di bahasan kita di awal, seorang Jeffrey Waworuntu ini pengalaman udah banyak banget. Karir lu udah banyak banget dari mulai lu sebagai seorang model yang nggak sembarang model, karena dikurasi sama banyak orang-orang, bahkan bule, mereka lu jadi Agency. bintang iklan, agensi, dan kemudian lu masuk sebuah TV yang era awal itu semuanya masih standarisasi luar negeri gitu ya. Kemudian lu ada di manajemen, terus kemudian lu memanajeri bini lu sendiri, Mama Ute. Lu pasti punya ilmu banyak banget di sini. Banyak banget ilmu yang ada di kepala lu. Dan berarti bisa dibilang kalau lu masuk di gedung dewan jadi seorang anggota DPR ya, ini lu bisa banyak banget yang lu lakuin. Ini fenomenanya banyak banget sekarang. Artis-artis, model, pelawak itu masuk gedung DPR dan banyak orang masih underestimate. Aduh, udah deh. Kalau lu masuk ke sana lu mau ngapain? Ilmu lu nggak ada, lu cuma biasa cuawakan doang. Kadang-kadang lawakan lu juga nggak lucu. Gitu. Nah, seorang Jeffrey Waworuntu, kalau lu mau masuk gedung DPR lu mau ngapain sih? Apa yang lu bisa lakuin? Sebetulnya kan gini, fungsi daripada DPRD itu kan adalah Oh, lu DPRD bukan DPR ya? DPRD DKI, ha? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dapil 9 Cengkareng Tambora Kalideres. Oke. Jadi ya sebetulnya kan fungsi daripada anggota dewan itu atau anggota DPRD itu mengawasi, mengontrol dan membuat undang-undang segala sesuatu ya. Dan itu hubungannya adalah untuk melayani masyarakat. Yes. Ya. Nah, terus terang aja, gue udah beberapa bulan ini juga udah turun ke masyarakat, Menangkap aspirasi mereka ini. menangkap aspirasi dan miris ngelihat keadaannya mereka gitu ya. Nah, ada beberapa poin-poin yang gue lihat bahwa memang tingkat kesejahteraan masyarakat itu berbeda-beda. Apalagi kalau kita bicara Jakarta gitu ya. Ya, kita di Jakarta ada beberapa daerah-daerah kawasan dengan perumahan-perumahan yang sangat super signifikan. Ada beberapa kawasan-kawasan yang super kumuh, ya kan? Kesenjangan kerasa banget. Sekarang ini gimana caranya kita sebagai calon anggota dewan untuk memberikan opini di mana kita bisa bekerja sama masyarakat itu sendiri, karena mereka kan yang melihat langsung dan melakukan langsung kehidupan mereka hari-hari. Jadi keluhan-keluhan itu penting gitu loh bagi mereka untuk berbicara. Nah, mereka kan nggak tahu berbicara kepada siapa, gitu kan? Keputusan legislatif adalah keputusan dewan. Keputusan eksekutif adalah pemerintah, gitu, pemerintah. Nah, dan harus lo awasin kan eksekutif dan ini. Fungsinya anggota dewan di sini adalah sebagai mediator. Apabila memang benar-benar masyarakat itu menginginkan perubahan, kadang-kadang mereka tidak didengar oleh eksekutif sehingga si masyarakat itu perlu mediator. Mediatornya adalah kami, dewan. Dan itu memang harus berjalan dengan baik gitu loh. Nah, untuk menyuarakan saya rasa standar-standar saja, saya rasa ya apa yang kira-kira akan saya buat di sana ya. Kemudian masalah perut, makanan, kemudian income para masyarakat, perumahan juga harus direhabilitasi dan harus diperhatikan karena kebetulan di daerah-daerah yang dapil saya itu hanya beda-bedanya cuma sebeng-sebeng aja, sehingga kalau dilihat di satu daerah Tambora itu sangat ringkih kebakaran. Karena mungkin karena tata kotanya juga kurang berjalan dan terlalu padat. Masyarakat di sana apakah mungkin nanti itu menjadi satu pembaharuan buat pemerintah yang akan menjalankan ke depannya melalui aspirasi dari masyarakat dan juga anggota dewan gitu yang berada di sana gitu. Nah, kalau umpamanya masalah industri, saya rasa saya terus terang aja sih melihat
bahwa industri kreatif ini akan terus berjalan dan Ya, berjaya. dan lu ngerti banget soal industri kreatif, Betul. apalagi hidup di Betul. dunia seni dan Betul. panggung dan lain-lain ya. Betul. Gitu. Dan bukan itu saja, kayak industri UMKM juga perlu Iya. harus kita bina. Iya. Dan itu bisa bersinergi dengan industri kreatif. Iya, gitu. iya, Karena iya, iya. UMKM bukan hanya makanan saja, tetapi ada kerajinan-kerajinan, Iya. ada UMKM sepatu, baju Fashion. dan line fashion, segala sesuatu itu harus kita bina. Iya. Sehingga banyak orang merasa bahwa dengan modal UMKM itu harus berratusan juta. Ya, enggak. Harus modalnya 1 miliar, 2 miliar baru bisa. Tidak. Karena justru bisnis-bisnis UMKM itu yang justru mereka survive pada saat pandemi kemarin Betul. ya. Yang kolaps itu kan yang pemodal-pemodal Betul. besar kan. Betul. Dan itu tidak mereka nggak dapat tempat. Nah, sekarang ini banyak banget UMKM yang mereka ngerasa bahwa kok nggak diurusin ya gini. Sekarang mereka dihajar oleh marketplace Betul, yang sekarang betul. lagi merebak di mana-mana. Betul, Ini betul. PR besar. Betul, PR besar banget buat Betul. seorang Jeffrey Waworuntu Iya. pada saat masuk ke sana. Iya. Kalau gue lihat dari backgroundnya seorang Jeffrey Waworuntu ini bukan cuma hanya ada di Komisi 10 ya, bukan hanya Kalau di sini DPR, ya. kalau di DPRD Komisi E, Komisi Kesejahteraan E. Rakyat. Oh ya, lebih ya. Nah kalau lo sendiri inginnya masuk di komisi mana? Komisi E, Ya, Kesejahteraan. kesejahteraan rakyat. Jadi itu termasuk dia. pendidikan dan segala Aha. sesuatu gitu. Itu ya. Nah kalau gue pengen tahu seorang Jeffrey Waworuntu akhirnya berani memutuskan ini, apa yang bikin lo? Ya kalau gue melihat gini, udah waktunya gue bukan bekerja buat orang-orang. Bukan aja mumpung lah pokoknya ya. Bukan. Oke. Kalau gue bukan melihat ini, gue melihatnya bahwa ada pepatah bilang bahwa jangan tanya pemerintah apa yang pernah pemerintah kasih kepada saya, tetapi mesti berbalik tanya apa yang pernah saya berikan kepada pemerintah Itu dia. atau negara. Jangan cuma ngeluh doang, jangan cuma komplain Betul. doang, masuk ke dalam. Sekarang ini dari mulai saya kecil sampai besar itu saya sudah mendapatkan semua apa yang dari negara, bangsa dan negara ini kasih Ya. ke saya. Oke. Nah sekarang waktunya momentum ini saya pakai untuk menyumbang sesuatu, energi, pikiran, pengorbanan kepada pemerintah atau kepada bangsa dan negara. Dan tadi di obrolan awal juga kita udah bilang bahwa ini bukan cuma sekedar bermodalkan terkenal dan Bukan, bermodalkan ganteng, bukan, tapi memang bukan. backgroundnya luar biasa panjang gitu. Nah kalau gue pengen tahu yang jadi role model lu di dunia politik itu siapa sih? Dan apa? Kenapa? Role model. Aha. Favorit apa role model nih? Role Ada dua. model boleh. Terus misalnya oke, politisi ini atau Ya. pejabat ini gue Gua- suka banget karena dan gue harus tiru dia. Ya, role model gue kalau di secara ilmu politik dan di politikus itu ada Bu Mega dan Pak Hasto. Bu Mega dan Pak Hasto. Oke. Ya, tetapi untuk figur kenegaraan gitu, Mas Jokowi, Pak Jokowi. Oke, Jokowi. Karena Ya. cukup panjang juga pada saat pemilihan beliau di Betul, 2014. Dan gue ikut terlibat Oke. di dalam tim pemenangannya gitu loh. Jadi ternyata gue masuk ke dalam tim relawan itu tidak sia-sia. Dan lo lihat dari dalam. Betul. Dan gue lihat dari dalam dan gue menikmati apa yang telah dia lakukan dengan karya-karyanya selama 10 tahun itu. Kita bukan hanya gue rasa Semua. kita semua menikmati gitu aja. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja 2024 ini estafet pembangunan dari Pak Jokowi dilemparkan. Ya, Ya. favorit gue sih lu udah jangan Ya. nanya deh. Siapa yang Ganjar Pranowo lah. Hah? Ganjar Pranowo. Nah, kenapa harus Ganjar Pranowo yang terpilih di 2024? Gue rasa gini ya. Sorry gini. Gue juga baru tahu bahwa Pak Ganjar Pranowo itu dia nggak punya rumah di Semarang. Iya. Itu bikin gue kaget. Wow, itu bukan Ya, dia cuma sebuah- rumah dinas di situ. Bukan cuman informasi biasa buat gue itu. Betul. Prestasi kesederhanaan beliau itu kerasa banget. 10 tahun menjabat seorang gubernur di daerah yang sangat besar Jawa Betul. Tengah, dan dia nggak memperkaya diri sendiri dengan membeli Betul. rumah di ibu kota tempat dia Dia di menjabat. Semarang tuh hanya sebagai rumah dinas, rumah dia kerja. Rumah pribadinya itu di Jogja. Jadi ya nggak usah saya beberkan satu persatu lah, Ya. Sen gitu loh maksud gua. Kalau dilihat dari figurnya aja, memang dia sudah merakyat, udah itu aja. Sederhana. Sederhana. Sederhananya itu karena memang itu Merakyat. adalah karakter beliau, Betul. bukan Dan dia pencitraan. tidak punya koridor. Koridor dari mata, tidak ada bariket di samping kiri kanannya dia. Jadi masyarakat bisa menyentuh langsung. Ya. Dan dia juga bisa menyentuh masyarakat langsung. Ya, ya, Itu yang bikin gua respect, dan itu gua rasa adalah sebuah copycat dari Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi pada waktu 2014 pertama dan 2019 Mirip itu seperti melakukan itu. Iya. Dan semasa tugasnya dia melakukan itu terus. Iya. Konsisten jadinya. Iya. Dan ya
kayak kemarin ya, begitu beliau Pak GP atau Pak Ganjar Pranowo itu selesai masa ini, dia masih melakukan maraton, dia masih melakukan ini. Jadi memang itu menjadi konsistensi dan rutinitas beliau gitu loh. Jadi gue rasa ya kenapa gue memilih Pak Ganjar ya itu aja. Gitu. Jadi cap pencitraan itu hilang. Ya, itu hilang. Terbantahkan ya. Betul. Jadi bahwa, memang udah karakter udah it's build karakternya tuh memang udah kayak gitu. Gesturnya tuh udah memang kayak gitu. Kayaknya kalau satu hari gitu ya, cuma di rumah aja, di rumah dinas, terus nggak keluar nggak ketemu rakyat, kayaknya gatel-gatel gitu dia, ya. Jadi kudu harus 1 jam gitu, jam 6, jam 7 dia lari ketemu masyarakat, udah happy dia. Ya. Tapi kayak yang namanya kalau yang namanya pejabat kalau misalnya ngelakuin sesuatu pasti ada aja kontranya, pandangan negatifnya udahlah gitu ya. Ya teman-teman Xfigers, kita ngobrol panjang lebar dengan seorang udah nih, katanya 3 jam lagi. Masih mau lagi? Oh ini. Nggak ada. Udah tutup. Ada. Xfigers, sekarang kita akan tutup obrolan kita bersama dengan Jeffrey Waworuntu di XVG Ngobras. Nah, Jeffrey Waworuntu, pertanyaan ini harus dijawab dengan sangat-sangat cepat. Sangat-sangat cepat, tidak boleh mikir. Karena kecepatan lo memikir, respon lo terhadap masyarakat, itu yang dibutuhin. Karena lo cuman, kalau terpilih pun lo cuma 5 tahun masa lo menjabat. Kalau doain gue cuma 5 tahun sih. Ya setelah itu nambah lagi, kan setelah itu naik ke DPR. Oh terus doa lagi. Oke dong, lo pengen jadi pengusaha apa politik? Politikus. Pengusaha. Oke. Kemudian aktor atau host TV? Host TV. Aktor bayarannya lama ya? Dan syutingnya lama kerjanya. Lo uang atau cinta? Cinta. Oke. Berarti Mamute ya. Kalau Jeffrey romantis di rumah itu karena memang nggak ada duit. Nggak ada duit. Jam tangan atau sepatu yang lo suka? Sepatu. Oke. Branded atau lokal? Lokal. Oke. Banyak duit tapi banyak masalah atau sedikit duit tapi lu bahagia? Sedikit duit tapi bahagia. Iya. Dan itu lo rasain sekarang atau dari dulu? Dari dulu. Oke. Jaminan kesehatan. Oke-nya gimana? Hah? Oke-nya gimana? Oke. Oke. Bercanda. Oke. Jaminan kesehatan atau jaminan pendidikan? Kesehatan. Karena kalau udah sehat. Sekarang kan? Iya sekarang dong. Udah tuir, Bo. Karena sekarang lu kalau ngobrol sama teman-teman sekarang tuh bukan kita mau clubbing di mana. Gue masih sekolah loh sekarang. Oh iya. S1. Akademisi baru. Keren. Terus kemudian dicium atau diisep? Hah? Cium aja dah. Permen itu kan dicium dulu. Oh strawberry nih. Oh blueberry nih. Enggak, lu salah. Apa? Dicium tuh buah. Diisep baru permen. Cewek tertutup apa terbuka? Hah? Tertutup lah. Oke, tertutup. Ya, suka gunung atau suka ke Laut. Oke. Warna gelap, warna terang. Gelap, karena gue gendut. Oke, kemudian di leher apa di bibir? Apaan sih nih? Enggak, harus pilih leher apa di bibir. Leher apa bibir? Bibir lah. Bibir, normal. Gue juga senangnya di bibir, udah. Kan udah sah, lo kan udah nikah. Lo suka banyak daki. Oke, lo orang yang dimanja atau memanjakan senengnya? Dimanja gue. Dimanja. Berarti lebih Mamute yang lebih dewasa? Enggak juga. Oke, kemudian dipeluk dari depan atau dari belakang? Dipeluk dari depan lah. Seneng dari depan? Oh, iya. Padahal lebih romantis dari belakang. Dari belakang bukan pelukan. Apa tuh? Oke, itu dia. Sendiri kurang ajar deh. Jeffrey Waworuntu di XVG Ngobras. Ya, banyak banget yang udah kita tangkap hari ini dari obrolan kita bersama dengan Jeffrey. Prestasinya dia, masa-masa nakalnya dia, tempat gaulnya dia, masa pendekatan dengan Mama Ute yang nggak mulus di awal, ditolak dulu tapi akhirnya diterima, dan sekarang 29 tahun mereka menikah. Itu bukan hal yang ringan guys ya. Jadi itu jadi modal utama bahwa dia adalah seorang family man, seorang businessman, seorang yang prestasinya bisa jadi modal dia untuk bisa masuk ke grup DPRD.
Ya, dan thank you banget, dan kita ketemu lagi nanti. Mau teh kapan? Schedule-nya mesti ke gue loh. Mesti dari sekarang, kalau nggak padet. Tenang, gampang, nanti gue WhatsApp. Buat XVG, buat ngobras mah aman. Ya, kita ketemu lagi di XVG Ngobras berikutnya. Dan kalau kalian pengen komen, pengen siapa yang jadi tamu di sini, silakan komen di bawah. Nanti kita akan hubungin orangnya, kita akan bedah di sini, kita akan lebih jauh ngorek-ngorek yang nggak ada di Google. Yes. Thank you banget. Thank you. Bye. Yang udah asik kita asikin, yang belum asik asikin aja.